Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, pecinta program unggulan RRI Padang, Mutiara Pagi ya. Dari kata mutiara adalah suatu yang sangat berharga. Memang waktu adalah uang, waktu bagaikan pedang, waktu untuk beribadah, mengabdi sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi ini kita manfaatkan. Dan waktu tidak bisa diputar lagi. Hanya yang kita maksimalkan waktu terkini kita untuk menuju lebih baik waktu ke depan. Sedangkan masa berlalu itu menjadi kenangan dan menjadi pelajaran. Melihat topik yang diangkat, matahari sebagai pedoman untuk imsak dan berbuka. Ini sebenarnya adalah mengangkatkan apa yang sudah menjadi hafalan kita sejak waktu usia anak-anak, boleh jadi pada usia kanak-kanak. Karena pendidikan dini ini dari tahun ke tahun itu sudah sangat bagus. Saya waktu SD itu sudah diajar berpuasa. Waktu kelas 1, berapalah umur waktu itu? Ya 7 tahun. Dan kemudian setelah saya berada di Padang, ternyata ada yang masih taman kanak-kanak, sudah ada pula yang full puasanya. Disuruh oleh ibunya, tidak mau dia untuk makan di siang hari. Ini luar biasa, ternyata anak tersebut sehat walafiat, jadi berkah berpuasa itu. Nah, bagaimana pedoman yang sudah menjadi hafalan itu? Puasa ialah menahan makan minum serta segala yang membatalkannya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, jadi kata mataharinya itu jelas ya, sampai matahari terbenam. Jadi begitu matahari terbenam adalah yang ditunggu-tunggu kebahagiaan pertama bagi orang berpuasa. Yang pertama itu apa? Waktu berbuka. Yang kedua nanti menemui Tuhannya penuh bahagia. Ternyata ini diangkatkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 187. Lembaran Imsakiyah kalau dari Muhammadiyah Sumatera Barat beberapa tahun terakhir itu memberi dukungan dalil yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, dalam kurung imsak. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam atau matahari terbenam. Jadi dari ayat inilah sesungguhnya diangkatkan takrif puasa itu, yang menahan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, terbit fajar itu adalah memberitahu posisi matahari telah mendatangkan waktu subuh atau fajar. Ingat pula kita hafalan yang sudah tidak bisa terlupakan, waktu subuh ialah mulai terbit fajar. Nah, jadi begitu fajar terbit, azan kan dikumandangkan. Jadi kita sinkronkan dengan ayat ini bahwa orang berpuasa itu mulai menahannya waktu fajar telah terbit atau subuh masuk. Jadi begitu fajar terbit,
subuh masuk, azan dikumandangkan. Nah, di sanalah mulai imsak itu. Nah, ini harus kita kedepankan. Yang sebenar-benar imsak sesungguhnya adalah mulai terbit fajar. Ini yang nggak bisa kita dustakan ya. Tidak ada pelajaran sampai terkini, tentu sejak dahulu puasa ialah menahan makan minum serta segala yang membatalkannya 10 menit menjelang fajar, kan tidak ada. Kan beberapa katakanlah puluhan tahun kita melihat lembaran imsak itu apa? Imsaknya dibuat 10 menit menjelang fajar. Saya sebenarnya setuju dibuat 10 menit menjelang fajar itu, tapi jangan dikatakan imsak. Ya imsak itu ya waktu subuh. Terus apa? Kalau dibuat juga 10 menit menjelang subuh, mungkin bahasanya ibarat lampu kuning. Awas, waktu tinggal 10 menit lagi. Atau masa jeda tinggal 10 menit lagi. Imsak masuk, nah, baru masuk dia ya. Tapi kalau 10 menit menjelang subuh dibunyikan sirine, dikatakan itu imsak, disinilah yang harus kita perbaiki. Pendengar yang berbahagia, imsak ya dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat mengedukasi, mengaktualkan apa yang ada dalam Al-Quran. Satu, surat yang dimunculkan dalam lembaran imsakiyah tidak Al-Baqarah 183 yang sebenarnya sudah menjadi hafalan ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini sangat umum dan Al-Baqarah 187 sangat spesial. Jadi maka yang lebih spesial kita kedepankan. Sehingga ini ya posisi matahari yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah 187. Karena begitu pentingnya posisi matahari untuk pedoman ibadah, pedoman bekerja, dan lain-lainnya, itu ya diungkapkan dalam, maksud saya adalah sampai ada nama surat matahari, Asy-Syams. Misalnya pada ayat 1, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Nah, kembali kita bahwa matahari ini dengan posisinya min 18 derajat di bawah ufuk ya, itu menghasilkan fajar shadiq. Nah, itulah yang dimaksud dengan waktu subuh atau imsak. Jadi kalau misalnya membunyikan sirine atau media pemberitahuan imsak telah masuk, begitu waktu subuh masuk ya sirinenya dibunyikan cit. Nah, terserah ya bunyinya seperti apa. Imsak telah masuk dan selamat menunaikan ibadah puasa, terus menjalankan ibadah subuh misalnya ya. Nah, baru azan dikumandangkan. Seperti berbuka itu pula dibunyikan sirine cit, lalu azan maghrib dikumandangkan. Kira-kira begitu. Jadi imsak subuh sama dengan imsak, maghrib sama dengan berbuka. Nah, bagaimana untuk medianya supaya orang jangan terlewatkan bersahur? Inilah agaknya perlu kita hangatkan kembali. Azan pagi itu sesungguhnya 2 kali. Azan pertama masih malam hari seperti Bilal bin Rabah, sekira-kira setengah jam menjelang waktu subuh, memakai kalimat as-salatu khairu minan naum. Waktu itulah bersahur. Setelah masuk subuh, azan dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum. Disitulah mulai menahan. Nah, inilah yang dimaksud media yang Allah ciptakan, matahari sebagai pedoman mulai imsak dan berbuka. Demikian untuk pengantar. Mari kita bisa berdalam dalam perbincangan berikutnya. Iya, baik, terima kasih banyak.